Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat bisa berpuasa dengan baik, diberikan kesehatan, ya, diberikan kedamaian. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu. Nikmat apakah itu anak-anak sekalian? Nikmat iman dan Islam. Karena hanya iman dan Islam inilah nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan kita di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman itu masih ada kebahagiaan yang belum tampak di dunia ini. Apakah kebahagiaan itu? Tentu anak-anak sudah tahu semua, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk mendapatkan surga itu bukan hal yang mudah anak-anak sekalian. Main game nggak dapat pahala. Bermain biasa nggak dapat pahala. Tetapi dengan ibadah yang banyak macamnya, sholat, puasa, ya, sedekah dan sebagainya, khususnya di bulan puasa ini, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk birrul walidain ini. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan surga itu dengan berbagai cara beribadah. Ya, salah satunya Ustadz hari ini akan menyampaikan tentang pentingnya Al-Quran yang kita implementasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, Al-Quran ini bukan hal yang sepele. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengarahkan kehidupan manusia agar selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Anak-anak sekalian, Ustadz-ustadzah setiap hari mendampingi kalian untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, ini dalam rangka untuk mempersiapkan kalian semuanya agar bacaan-bacaan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya, dan khususnya kepada orang tua kita. Orang tua kita kerja, tetapi kita membaca Al-Quran, tentu orang tua kita dapat pahala, kita sendiri juga akan mendapatkan pahala pula. Al-Quran itu tidak hanya sekedar dilihat saja. Al-Quran tidak sekedar ditumpuk saja di rumah. Tetapi Al-Quran itu kita buka, kita baca, kita hafalkan, kita pahami maknanya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena syafaatnya Al-Quran itu sangat luar biasa. Bagi anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, ada kebahagiaan tersendiri di akhirat kelak. Apakah itu anak-anak sekalian? Adalah memberikan atau memakaikan mahkota kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa bahagia selama-lamanya di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekalian harus sungguh-sungguh menghafal Al-Quran.
Karena Al-Quran ketika dihafalkan tidak sekedar hanya berlelah-lelah, tapi manfaat, syafaat itulah yang menjadikan motivasi bagi kita semuanya. Sehingga semangat di dalam menghafalkan Al-Quran memberikan kontribusi yang besar kepada diri kita dan juga kepada orang tua di akhirat kelak. Anak-anak sekalian, untuk mewujudkan kehidupan Al-Quran di keluarga kita, tentu ini harus saling mendukung. Anak-anak sendiri, kemudian orang tua, kakak, adik, dan seterusnya. Ini kita harus membiasakan saling mendukung, ya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu terus langgeng selama-lamanya. Karena sesuatu yang tidak diistiqomahkan itu akan rusak, akan hilang, atau bahkan akan lalai. Maka istiqomah itu penting. Bagaimana untuk mewujudkan istiqomah? Diusahakan ada jadwal, ya, ada jadwal. Misalnya setiap hari kita membaca Quran jam berapa sampai jam berapa, atau menit ke berapa sampai menit ke berapa, kemudian atau berapa halaman, ya. Kemudian dijadwalkan target, misalkan satu hari harus berapa juz dan seterusnya. Ini bagian dari usaha untuk mengistiqomahkan membaca Quran kita, menghafal Quran kita dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu selaku orang tua juga harus saling mendukung, memotivasi putra-putrinya. Kemudian mengingatkannya dikala ananda ini lupa atau lemah kemauannya untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran. Ingatkan dengan baik, dengan santun, dengan berbahasa yang memotivasi. Yang terpenting lagi adalah berilah contoh. Selaku wali santri, orang tua, tentu sangat penting perannya untuk memberi contoh. Kalau misalkan di antara Bapak Ibu yang ada yang masih kesulitan membaca Al-Quran, kita ajak bareng-bareng, orang tua bisa menyimak putra-putrinya di dalam membaca atau menghafal Al-Quran. Sehingga kebersamaan antara anak dan orang tua ini terus berlangsung dengan baik. Terkadang kebersamaan orang tua itu sangat dibutuhkan ananda. Kenapa? Ananda butuh pendamping, ananda butuh motivasi, ananda butuh semangat. Dan semangat yang paling utama adalah semangat dari orang tua. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, surga itu tidak diobral murah. Untuk menuju ke surga itu perlu perjuangan, perlu jerih payah. Maka untuk mendapatkan surga, Ustadz akan menyampaikan beberapa hal yang harus dihafal. Yang pertama, salah satunya adalah yang terkait dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Setelah pelajari, baca setiap hari istiqomah. Setelah belajar membaca, setelah membaca, kemudian hafalkan. Setelah menghafalkan, pelajari maknanya. Artinya dengan guru-guru, para ustadz, para kiai yang bisa menjelaskan semua itu, yang bisa membimbing diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hidup tanpa mengikuti perintah Al-Quran, maka hidup ini adalah sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga ahli Quran dan akan senantiasa menunjukkan, mengarahkan, memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quranul Karim. Anak-anak sekalian, untuk mengetahui seberapa jauh kebahagiaan kita di akhirat kelak dengan keluarga kita, maka kita bisa melihat, bisa mengukur seberapa kuat kita. Anak-anak sekalian, untuk mengetahui kebahagiaan seseorang bersama keluarganya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, itu bisa dilihat sejauh mana mereka ini berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kehidupan mereka ini selalu bersama dengan Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Dengan demikian, Ustadz berpesan kepada kalian semuanya, khususnya pada Ustadz sendiri, semoga dalam hidup ini senantiasa kita selalu bersama dengan Al-Quran, ya, kehidupan bahagia bersama Al-Quran,
dan kebahagiaan itu kita bawa sampai di akhirat kelak, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Demikian pesan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.